Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Zainul Fanani Class. Kali ini kita akan membahas materi tentang SPLDV atau kepanjangan dari Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Ya. Sistem persamaan linier dua variabel itu dalam matematika biasa disingkat SPLDV tadi adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linier yang masing-masing bervariabel 2, yang biasanya itu variabelnya X dan Y, atau bisa juga pakai variabel yang lain, bisa A atau B ya, ataupun pakai huruf yang lain. Nah, kemudian ciri-ciri SPLDV yang pertama, yang sudah pasti itu mempunyai dua variabel ya. Kemudian kedua, variabel pada SPLDV hanya memiliki derajat 1 atau berpangkat 1 ya. Kemudian tidak ada perkalian variabel dalam setiap persamaannya. SPLDV itu fungsinya biasanya untuk menyelesaikan kejadian di kehidupan sehari-hari, seperti menghitung keuntungan atau laba, mencari harga dasar atau harga pokok pada suatu barang. Bisa juga untuk membandingkan harga barang dengan barang lain. Nah, sebelum masuk ke rumus, ya, kita tentunya harus paham dulu unsur-unsur apa saja sih yang ada pada sistem persamaan linier dua variabel. Ya, yang pertama itu yang ada namanya variabel, ya. Kemudian ada namanya koefisien, kemudian ada namanya konstanta. Nah, yang mana itu semua? Nah, misalnya di slide, ya, misalnya saya tuliskan 5x plus 3y sama dengan 10 misalnya ya. Yang disebut dengan koefisien itulah yang ini, yaitu angka yang ada di depan variabel. Ini disebut dengan koefisien. Ini disebut dengan koefisien. Koefisien ya. Sama ini juga. Ini namanya koefisien ya. Kemudian yang ini disebut dengan variabel ya. Biasanya simbolnya huruf ya. Entah itu X, dan Y, atau A dan B, ataupun pakai huruf-huruf yang lain. Ini disebut dengan variabel. Ya, nilai yang belum kita tahu berapa besarnya atau nominalnya. Kemudian terakhir yang ini namanya konstanta ya. Ini namanya konstanta ya. Lagi sekali, koefisien itu merupakan angka yang ada di depan variabel, itu disebut dengan koefisien. Kemudian X dan Y ini disebut dengan variabel, biasa disimbolkan dengan huruf ya. Pokoknya intinya kalau ada huruf maka itu variabel, entah itu XY, AB, PQ, ataupun huruf-huruf yang lain. Kemudian jika terdapat hanya angka saja ya, angka tok, itu disebut dengan konstanta. Nah, ini merupakan unsur-unsur dari persamaan linier dua variabel. Nah, kemudian kita lanjut ke metode penyelesaian. Biasanya metode penyelesaian dari SPLDV itu ada eliminasi, ada substitusi atau campuran. Yang paling sering digunakan adalah campuran. Jadi langkah pertama itu eliminasi, langkah kedua itu substitusi. Oke, agar lebih jelasnya kita langsung saja cek ke contoh soal ya. Kita akan lanjut ke contoh soal. Di sini saya di sini saya sudah sediakan 3 buah soal ya.
Soal pertama, kedua, dan ketiga. Nah, soal ketiga ini bentuknya soal cerita. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah metode penyelesaian dari SPLDV. Maaf. Nah, yang pertama kita lihat, yang pertama himpunan penyelesaian dari persamaan. Himpunan penyelesaian dari persamaan 4x plus y sama dengan 9, x plus 4y sama dengan 6. Oke, langkah pertama kita tulis dulu. Ya, ini ada tentukan himpunan penyelesaian ya. 4x plus y sama dengan 9. Kemudian ada x plus 4y sama dengan 6. Ya, seperti ini. Nah, langkah pertama adalah ini kita misalkan sebagai persamaan yang pertama. Kemudian ini kita misalkan sebagai persamaan yang kedua. Langkah pertama adalah kita mau menggunakan eliminasi variabel. Saya singkat jadi var. Nah, di sini adik-adik bisa memilih variabel apa yang akan dieliminasi atau dibuang ya. Itu bisa x atau bisa y. Terserah adik-adik mau eliminasi variabel yang mana. Nah, pada soal ini saya akan memberikan contoh. Kita akan mengeliminasi variabel yang x. Ya, kita akan eliminasi variabel yang x, maka kita fokus di variabel yang x. Kita tulis ulang. 4x plus y sama dengan 9. Kemudian x plus 4y sama dengan 6. Oke. Karena kita akan mau mengeliminasi variabel yang x, maka kita fokus pada koefisien yang x atau kita fokus pada x. Nah, seperti ini. Jadi langkah pertama adalah kalau kita ingin mengeliminasi variabel x, ya, ini variabel x, maka langkah pertama adalah kita harus membuat koefisien dari x itu sama. Saya ulangi, jika kita ingin mengeliminasi variabel yang x, maka kita harus menyamakan dulu koefisien dari variabel x. Yang atas ini atau persamaan pertama, koefisiennya berapa? 4. Ya, kemudian yang di bawah koefisiennya berapa? 1 ya, namun tidak ditulis. Ingat, ini koefisiennya 1 yang di bawah atau persamaan yang kedua. Kemudian yang di atas ini koefisiennya adalah 4. Nah, seperti itu. Nah, kita akan kali dia agar hasilnya nanti atau koefisiennya sama. Jika yang atas saya kali dengan angka 1, maka yang di bawah kita kali berapa agar hasilnya nanti sama. Ya. Oke, saya ulangi. Yang di atas ini saya kali dengan 1, maka 4 kali 1, maka nanti hasilnya akan 4. Ya, koefisien x ini 4. Kemudian di sini 1. Maka kita kali dan angka 4 agar nanti hasilnya sama-sama 4. Seperti ini. Ya. Boleh tidak pakai angka yang lain? Boleh, ya. Jadi terserah adik-adik mau pakai atau mau kali dan angka berapapun, yang penting nanti hasilnya akan sama. Contoh lain, kita pakai angka yang lain. Misalnya, yang atas saya kali dengan 2, ya, 4 kali 2. Maka nanti hasilnya adalah 8, ya. Maka yang di bawah, kita kali berapa biar hasilnya 8? Ini ada 1 ya. Ada 1. Tadi 4 kali 2, 8. Maka yang bawah, karena ini 1, maka kita kali dengan angka 8. Agar koefisien x itu sama-sama 8. Ya, kita cek 4 kali 2, 8. 1 kali 8, 8. Seperti itu. Ya, oke.
Jadi adik-adik bebas mau memilih atau bebas mau mengalihkan dengan angka berapapun, yang penting hasilnya sama. Ini saya hapus kalau gitu. Nah, maka yang ini, yang atas kita pilih yang ini ya, yang angkanya lebih sedikit. Yang atas saya kali 1, yang bawah saya kali 4, agar hasilnya sama-sama 4. Nah, tujuan kita adalah mau mengeliminasi, karena ya, tujuan kita adalah mau mengeliminasi. Jadi, ini kita kali dulu semua. Yang atas ini karena dikali 1, maka hasilnya tetap 4x plus y sama dengan 9. Lalu yang di bawah kita kali dengan 4. 4 kali 1 itu 4x plus 4 kali 4 itu 16y sama dengan 4 kali 6 24. Ya. Karena ini tujuan kita adalah mengeliminasi, ya, karena ini sama-sama positif ya, maka kita kurangi seperti ini. Ya. 4x dikurang 4x itu 0, tidak perlu kita tulis juga bisa. Y dikurangi dengan 16y atau 1, karena ini 1 ya. 1y dikurangi 16y, maka hasilnya min 15y. Lalu ini berapa? 9 dikurangi 24 berapa? 5, 15. Ini min 15 ya, min 15, maka y sama dengan min 15. Saya naikkan dulu, min 15 per min 15, hasilnya adalah 1. Min dibagi min plus. Nah, ini hasilnya. Y sama dengan 1. Ini saya perkecil dulu. Ya. Nah, itu langkah pertama. Kita sudah mendapatkan Y sama dengan 1. Langkah berikutnya adalah substitusi, karena kita pakai campuran, substitusi Y sama dengan 1, ya, ke persamaan. Nah, jadi di sini adik-adik bebas mau substitusi Y sama dengan 1 ke persamaan 1 atau ke persamaan yang kedua. Jadi adik-adik bebas memilih, ya. Kalau di sini saya kasih contoh, kita substitusi Y sama dengan 1 ke persamaan yang kedua. Maka kita tulis persamaan yang kedua. X plus 4Y sama dengan 6. Seperti ini. Ya, ingat kita ganti Y dengan 1. Ini X plus 4. Y-nya berapa? 1 ya. Saya kasih tanda warna merah. Sama dengan 6. Maka ini X plus 4 sama dengan 6. Ya, seperti ini. Kemudian maka X, nah yang 4 ini, ya, pindah ruas ke sebelah kanan menjadi X 6, yang awalnya plus, mohon maaf, saya ulangi, yang plus 4 ini pindah ruas ke sebelah kanan menjadi ini X sama dengan 6, plus 4 pindah ke kanan jadi min 4, maka X sama dengan 6 dikurangi 4, 2. Maka himpunan penyelesaian atau saya singkat HP dari SPLDV tersebut adalah 2,1. Yang pertama ditulis adalah yang X, Y, 2,1. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Himpunan penyelesaian dari 2x plus 4y sama dengan 28, 3x plus 2y sama dengan 22. Kita tulis soalnya dulu. Ini ada soal 2x plus
4Y sama dengan 28. Kemudian ada 3X plus 2Y sama dengan 22. Ya, ini kita anggap persamaan yang pertama. Ini kita misalkan atau kita anggap persamaan yang kedua. Langkah pertama adalah kita mau mengeliminasi. Seperti biasa, langkah pertama adalah kita mau mengeliminasi variabel apa kira-kira adik-adik? Variabel X ya, misalnya. Nah, kita tulis ulang, variabel X 2X plus 4Y itu sama dengan 28. Kemudian ini 3X plus 2Y sama dengan 22. Di sini karena kita akan mau mengeliminasi yang variabel X, maka kita fokus di koefisien yang variabel X. Ya, maka kita akan kali. Yang atas kita kali dengan 3, yang bawah kita kali dengan 2, agar nanti koefisiennya sama-sama 6. Ya, kita perhatikan, 2 dikali 3 itu 6, 3 dikali 2 juga 6. Ya, ingat tujuan kita adalah mau mengeliminasi, maka pastikan koefisiennya harus sama, seperti itu. Maka karena ini sama-sama plus ya, kita kurangi. Oh, mohon maaf, kita kali dulu. Ini kita kali dulu semua dengan angka 3. 2 dikali 3 6X plus 4 dikali 3 ini 12Y. Kemudian 28 dikali dengan 3 itu berapa? 3 kali 8 24, hasilnya 84. Seperti ini ya. Ini 3 kali 2 6X plus 2 dikali 2 itu 4Y sama dengan 22 dikali 2 berapa? 44. Maka baru kita kurangi karena ini sama-sama plus ya. 6X dikurangi dengan 6X hasilnya 0 ya. 12 dikurangi 4 atau 12Y dikurangi dengan 4Y berapa? Kira-kira hasilnya ada 8Y sama dengan 84 dikurangi 44. Hasilnya berapa? Berapa adik-adik kira-kira? 4 kurang 4, 0. 8 kurangi 4, 4. Hasilnya adalah 40. Kemudian Y sama dengan 40 per berapa? 8-nya kemana? Ke bawah ya. Seperti ini. Y sama dengan 40 per 8. Saya geser dulu. Maka ini sama dengan Y sama dengan 5. Oke, seperti ini. Nah, kita dapatkan Y sama dengan 5. Nah, kemudian langkah berikutnya, kita substitusi. Substitusi Y sama dengan 5 ke persamaan berapa kira-kira maunya? 1 ya. Kita substitusi ke persamaan yang pertama. Kita tulis dulu persamaan yang pertama. 2X plus 4Y sama dengan 28 ya. Kemudian ganti Y dengan 5. Ini 2X plus 4. Nah, Y kita ganti dengan 5 seperti ini. Mohon maaf, saya ulangi. Y itu kita ganti dengan 5 seperti ini 28. Maka ini 2X plus 4 dikali 5 hasilnya 20 sama dengan 28
Setelah itu plus 20 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi 2x sama dengan 28 min 20, maka 2x sama dengan 28 dikurangi 20, hasilnya 8, maka x sama dengan 8 per 2, x sama dengan 4. Ini hasilnya. Ya, x sama dengan 4. Seperti itu. Maka, kalau saya geser, ini maka himpunan penyelesaiannya adalah x, y 4,5. Nah, seperti ini. Ya, ini hasil dari himpunan penyelesaian dari soal nomor 2. Seperti itu. Oke, soal berikutnya. Ini saya hapus dulu. Soal berikutnya itu tentang soal cerita. Ya. Nah, di sini cara pengerjaannya persis sama dengan soal nomor 1 dan nomor 2, ya. Hanya saja bentuknya dalam bentuk cerita. Jadi langkah pertama adalah kita misalkan dulu, atau kita baca dulu soalnya. Samsul membeli 6 buku dan 5 pensil dengan harga atau seharga Rp34.000. Kemudian Mahdan membeli 2 buku dan 3 pensil seharga Rp14.000. Maka, berapakah harga 1 buah buku dan 1 buah pensil? Nah, langkah pertama adalah kita misalkan. Ini saya kasih seperti ini. Jadi kita misalkan itu buku itu X, lalu pensil itu Y. Saya ulangi. Jadi dalam hal ini langkah pertama adalah kita akan misalkan buku itu sebagai X dan pensil itu sebagai Y. Maka kalau kita jabarkan untuk Samsul ya. Untuk Samsul, ini belanjanya Samsul. Apa yang dibeli? 6 buku dan 5 pensil. 6 buku itu apa? X. Nah, dan itu berarti plus ya. 6 buku dan 5 pensil artinya 5Y. Seharga Rp34.000. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian orang kedua yaitu Mahdan. Itu belanjanya apa saja? 2 buku dan 3 pensil. 2 buku dan 3 pensil seharga Rp14.000. Nah, seperti ini. Nah, jadi dalam hal ini gimana adik-adik? Sudah kebayang ya? Jadi ini nanti pengerjaannya persis sama dengan soal nomor 1 dan nomor 2. Perhatikan ini. Ini kan bentuknya sudah sama dengan SPLDV yang pada soal nomor 1 dan nomor 2. Ya. Oke, kita lihat ke langkah berikutnya adalah mengeliminasi. Oh, tapi sebelum itu ini kita misalkan sebagai persamaan yang pertama, ini kita misalkan sebagai persamaan yang kedua. Oke, langkah pertama adalah eliminasi variabel X deh, X lagi deh. Ya. Nah, kita fokus di variabel yang X. Kita tulis dulu 6X, maaf. 6X. Ini 6X plus 5Y sama dengan 34.000. Lalu 2X plus 3Y sama dengan 14.000. Nah, seperti ini. Nah, langkah pertama di sini kita akan menyamakan koefisiennya dulu.
karena kita mau mengeliminasi yang X, maka kita fokus di X. Ini 6, ini 2. Ya, maka yang atas saya cukup kali dengan angka 1. Ya, maka yang di bawah cukup saya kali dengan angka 3. Agar apa? Agar hasilnya sama-sama 6. 6 dikali 1, 6. 2 dikali 3, 6. Ya, seperti itu. Ini kita kalikan terlebih dahulu. 6x ini atau yang atas ini karena dikali 1 maka hasilnya tetap sama. 6x plus 5y sama dengan 34.000 rupiah. Seperti ini. Yang di bawah kita kali 3 semuanya. 3 dikali 2 6x plus 3 kali 3 9y. 3 dikali 4 11.000. 3 dikali 4 itu 12. Simpan 1. 3 kali 1 3 tambah 1 42.000. Nah, seperti ini. Ya. Baru kita kurangi. Karena ini sama-sama plus, maka kita akan kurangi. Ini 6x. 6x dikurangi 0, habis. Kemudian 5 dikurangi dengan 9. Berapa kira-kira adik-adik? 5 dikurangi 9. Hasilnya min 4y. Dan 34.000 dikurangi 42.000. Itu hasilnya adalah min berapa kira-kira adik-adik? Min 8.000. Seperti ini. Maka Y sama dengan min 8.000 per min 4. Ini saya perkecil. Maka Y sama dengan min dibagi min itu plus 8 dibagi 4. Berapa? 2.000. Seperti ini. Maka Y itu nilainya adalah 2.000. Nah, langkah berikutnya seperti biasa, kita substitusi Y itu nilainya 2.000 ke persamaan berapa kira-kira? Persamaan 2 ya. Oke. Kita tulis persamaan yang kedua, yang ini ya. 2x plus 3y sama dengan 14.000 rupiah. Kemudian ganti Y dengan 2.000. Ini 2x plus 3. Nah, seperti ini. Y-nya kita ganti dengan 2.000. Nah, seperti ini. Sama dengan 14.000. Kita kalikan. 2x plus 3 dikali 2, 6.000. Sama dengan 14.000. Seperti biasa, plus 6.000 ini pindah ruas ke kanan jadi min, maka 2x sama dengan 14.000 min yang tadi plus 6 ini pindah jadi min 6.000. Maka 2x sama dengan berapa? 14.000 dikurangi 6.000. Berapa kira-kira? 8.000. Maka X sama dengan 8.000 dibagi 2. Mohon maaf. Maka X sama dengan berapa hasilnya? 4.000. Oke. Pertanyaannya apa tadi? Maka berapakah harga satu buah buku dan satu buah pensil? Oke, jadi ini merupakan buku yang X tadi ya. Yang di atas tadi kita misalkan adalah ini buku itu X, pensil itu Y. Maka ini pensil. Ya, kalau saya jabarkan, maka yang pertama
harga buku, mohon maaf, ini harga satu buku, harga buku ya, harga satu buku itu Rp4.000 ya. Kemudian yang kedua itu harga satu pensil itu sama dengan berapa? Rp2.000. Nah, inilah harga dari buku dan pensil yang ada di soal. Nah, seperti ini kira-kira adik-adik penyelesaian dari soal cerita tentang SPLDV. Semoga bisa membantu adik-adik dalam belajar ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Jangan lupa share jika bermanfaat, like kalau suka. Kalau tidak suka silahkan dislike ya. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.